Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Sahabat Abi dimanapun berada, pada siang hari yang berbahagia ini Abi sedang berada di sebuah lokasi yang bernama Pulau Sultan di daerah pesisir selatan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun sudah cukup lama kita tidak berjumpa di media YouTube ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di siang hari ini insya Allah bermanfaat buat kita semua. Sahabat Abi, hari ini Abi akan bercerita tentang ada seorang sahabat Nabi bernama Nu'man bin Bashir. Beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menyampaikan kepada Rasulullah bahwasanya beliau ingin bersaksi atas pemberian ayah beliau kepada saudara kandungnya, yakni seorang hamba sahaya. Lalu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada ayahnya Nu'man bin Bashir, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah semua anak-anakmu mendapatkan hamba sahaya yang sama? Lalu ayahnya Nu'man berkata, tidak ya Rasul. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau begitu, ambillah hadiahmu untuk salah satu anakmu dan jangan jadi engkau berikan kepadanya. Artinya apa? Seorang ayah mesti bertanggung jawab kalau membagikan sesuatu kepada anaknya, berlaku adil di antara mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innal muqsitina 'indallahi yaumal qiyamah, sesungguhnya orang-orang yang adil di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ala manabir, mereka berada di atas mimbar-mimbar min nur yang bercahaya. Di mana posisinya? An yaminir rahman, di samping kanan Allah Subhanahu wa taala. Kilta yadaihi, kedua tangannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yamin, kedua-dua tangannya adalah tangan kanan. Siapa mereka? Alladzina ya'diluna fi hukmihim. Inilah mereka orang-orang yang senantiasa berlaku adil dalam memutuskan sebuah perkara, dalam mengambil keputusan yang adil dalam wilayah kekuasaannya. Yang kedua adalah orang yang berlaku adil wa ahlihim, pada keluarganya, wa mawallu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang berlaku adil terhadap orang-orang di dalam tanggung jawabnya. Sahabat Abi dimanapun berada, diceritakan oleh Anas bin Malik bahwa suatu kali dalam sebuah majelis hadirlah banyak sahabat-sahabat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada seorang bapak yang memiliki dua orang anak, satu laki-laki, satu perempuan. Ketika datang anak laki-lakinya, sebagaimana kita ketahui orang Arab sangat cenderung kepada anak laki-lakinya. Ketika anak laki-laki ini datang ke hadapan ayahnya, dia duduk di hadapan ayahnya, rupanya ayah tadi mengambil anaknya lalu meletakkan si anak di atas pangkuan dia, di atas paha dia. Begitu dia mengistimewakan anak laki-lakinya. Lalu anak ini pun tegak dan dia pun kemudian berlari seperti mana anak-anak lainnya. Selanjutnya datanglah anak perempuan. Ketika datang anak perempuan ini, sahabat Abi dimanapun berada, anak perempuan ini rupanya juga duduk di hadapan ayahnya, tetapi ayahnya tidak meletakkan anaknya ke atas pahanya, tidak meletakkan anak ini ke atas pangkuannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan apa yang dilakukan oleh sang ayah kepada anak-anaknya ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Engkau telah berlaku tidak adil terhadap anak-anakmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, i'dilu baina auladikum, i'dilu baina auladikum, berlaku adillah engkau di antara anak-anakmu, berlaku adillah engkau terhadap anak-anakmu. Maka sahabat Abi dimanapun berada, setiap anak-anak kita, ada mungkin di antara kita yang membanggakan mereka tanpa sengaja.
dan rupanya kita sedang mengecilkan yang lain yang kita anggap tidak berhasil membanggakan kita. Ada kadang-kadang kita memuji mereka, lalu lupa memuji yang lain yang tanpa kita sengaja. Ada yang kita hebatkan, ada yang kita biasakan dan kecil dalam kehidupan kita, pandangan mata kita. Sahabat Abi dimanapun berada, tidak ada sebetulnya sebuah jaminan anak yang hebat hari ini akan hebat di masa sakaratul maut, apatah lagi dia akan hebat setelah kita tiada. Ada sebuah pengalaman yang mengejutkan dari banyak para ustadz yang hadir saat sakaratul mautnya para sahabat-sahabat mereka di rumah sakit. Apa yang terjadi? Di saat banyak orang dalam keadaan sakaratul maut, justru anak yang selama ini dibanggakan, yang fotonya paling banyak berada di di dinding rumah-rumah dan ruangan tamu mereka, justru tidak hadir di saat ayahnya, di saat ibunya sedang merenggang nyawa. Sebaliknya, anak-anak yang kadang putus sekolah, anak-anak yang selama ini tidak dibanggakan, tapi tak sedikit di antara mereka setia menemani masa-masa sulit dan masa-masa sakit kita. Maka sekali lagi, jangan pernah membedakan di antara anak-anak kita, karena kita tidak tahu rahasia siapa di antara mereka yang paling berbakti kepada kita, dan siapa di antara kita yang paling sayang kepada kita. Insya Allah, semua anak-anak kita, tinggikah sekolahnya atau biasakah sekolahnya, hebatkah mereka atau biasakah mereka, insya Allah menjadi permata hidup dan kebanggaan jiwa kita semua. Insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.